Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Dahiyatus Sa'diah Maulina NIM 86, yang kedua Nur Ainin Aniyah NIM 90, dan juga Ida Wijayanti NIM 116. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tentang proyeksi arus kas. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian laporan kas dan juga proyeksi arus kas. Kas merupakan aset yang paling likuid dan juga fleksibel bagi sebuah perusahaan. Sedangkan arus kas adalah satu kesatuan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas kerja operasional keuangan, baik untuk perencanaan atau pelaksanaan audit maupun investasi baru sebagai salah satu tonggak berjalannya aktivitas operasional. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI 2013 menyatakan bahwa laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan juga pengeluaran kas bank selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, laporan arus kas terdapat informasi mengenai arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari kegiatan investasi, arus kas dari kegiatan pendanaan, kenaikan bersih kas dan setara kas, kas dan setara kas awal tahun, serta kas dan setara kas akhir tahun. Sehingga dapat diketahui sebab-sebab terjadinya kenaikan ataupun penurunan kas selama periode laporan. Dalam suatu perusahaan maupun bank sangat membutuhkan adanya proyeksi arus kas, di mana proyeksi arus kas merupakan suatu anggaran yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas pada bank untuk periode yang akan datang. Nah, dari proyeksi arus kas itu akan dapat ditentukan yang pertama, kapan dan berapa besarnya kredit bisa diberikan dan juga jangka waktu kreditnya. Yang kedua, kapan dan berapa besarnya pembelian surat berharga yang liquid. Yang ketiga, besarnya saldo kas yang harus dipelihara oleh bank dan cara mengelolanya. Proyeksi arus kas dapat disusun dengan periode tertentu, misalnya per tahun, per bulan, per minggu, atau bahkan harian. Sehingga semakin pendek interval yang dipakai, maka hasil proyeksi akan lebih presisi. Tetapi itu membutuhkan usaha yang lebih besar dan juga data yang lebih rinci. Dan bagi bank, periode bulanan dan juga tahunan umumnya sudah mencukupi. Selanjutnya, proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas menunjukkan data-data transaksi kas yang akan dilakukan bank pada periode yang akan datang, bisa seminggu, sebulan, atau 6 bulan yang akan datang, yang memuat informasi mengenai 1. Posisi kas awal, yaitu saldo uang tunai yang dimiliki bank baik dalam bentuk fisik kas maupun saldo pada rekening giro bank di Bank Indonesia, yaitu kas dan giro pada Bank Indonesia. Yang kedua, arus kas masuk adalah seluruh transaksi yang menyebabkan bertambahnya uang kas bank yang dapat berasal dari transaksi sebagai berikut. 1. Penjualan atau penerimaan sertifikat Bank Indonesia. 2. Transaksi antar bank aktiva. 3. Penjualan atau pelunasan surat-surat berharga. 4. Angsuran atau kredit pembiayaan oleh nasabah. 5. Penerimaan dana pihak ketiga. 6. Pendapatan operasional. 7. Transaksi valuta asing. 8. Arus kas masuk lainnya. Yang ketiga, arus kas keluar, yaitu semua transaksi bank yang menyebabkan berkurangnya uang kas baik dalam bentuk fisik yang ada di kas bank maupun rekening giro Bank Indonesia yang diakibatkan oleh adanya transaksi sebagai berikut. 1. Pembelian sertifikat Bank Indonesia. 2. Pembelian surat-surat berharga. 3. Pencairan kredit atau pembiayaan oleh nasabah. 4. 5. Angsuran kredit dari Bank Indonesia. 6. Transaksi antar bank pasifa. 7. Angsuran pinjaman yang diterima. 8. Biaya operasional. 9. Biaya garansi dan LC. 10. Transaksi valuta asing beli. 11. Arus kas keluar lainnya. Yang terakhir, posisi kas akhir, yaitu perkiraan saldo kas yang akan dimiliki bank yang merupakan penjumlahan antara posisi kas awal ditambah dengan jumlah arus kas masuk dikurangi dengan jumlah arus kas keluar. Selanjutnya, peranan defisit treasury. Setiap bank pasti memiliki unit kerja yang mengelola dana, biasanya dilakukan oleh suatu divisi atau utusan atau biro yang bertanggung jawab langsung kepada direksi. Unit kerja ini biasanya disebut divisi, yaitu divisi treasury dan dana. Sebutan ini tergantung pada kebijakan manajemen bank yang
sang pemimpin memiliki tugas dan tanggung jawab serta fungsi yang sama. Mengelola likuiditas dalam rangka optimalisasi pendapatan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap operasionalisasi. Untuk dapat menyusun proyeksi cash flow dengan tepat dan akurat, selain data-data yang terdapat pada divisi treasury, yaitu kas, giro bank pada Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga, transaksi valuta asing, dan dana pihak ketiga, juga membutuhkan supporting dari data unit kerja lainnya seperti unit kerja atau divisi kredit yang memberikan data rencana persetujuan dan pencairan kredit serta besarnya angsuran kredit yang diterima. Unit kerja atau divisi sarana dan logistik memberikan data mengenai rencana pembayaran atau pembelian perlengkapan kantor. Unit kerja atau divisi teknologi informasi memberikan data mengenai pembelian atau pembayaran software atau hardware. Yang keempat, unit kerja atau divisi sumber daya manusia memberikan data mengenai pembayaran gaji, tunjangan hari raya, bonus, tunjangan cuti, dan pembayaran insentif lainnya kepada karyawan. Yang terakhir, unit kerja atau Office Corporate Secretary memberikan data mengenai biaya entertainment direksi, biaya promosi, pemasangan iklan, dan biaya pengembangan perusahaan lainnya. Bagi bank yang memiliki divisi atau unit pembinaan cabang, maka data-data mengenai pencairan kredit dari cabang dikoordinir oleh unit kerja ini. Demikian pula dengan angsuran kredit yang akan diterima. Berdasarkan data-data yang dimiliki yang berasal dari berbagai unit kerja bank, maka dapat disusun laporan proyeksi arus kas atau cash flow projection. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu posisi kas awal, arus kas masuk, arus kas keluar, dan yang terakhir posisi kas akhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan proyeksi arus kas. Nah, dalam menyusun proyeksi cash flow diperlukan langkah-langkah penghimpunan data, yang diantaranya data yang terhimpun oleh divisi treasury yang berasal dari unit kerja atau divisi lainnya. Seperti yang pertama, sumber data dari divisi treasury, dan yang kedua data-data yang diterima divisi treasury dari divisi kredit, dan yang ketiga data-data yang diterima divisi treasury dari divisi logistik, dan yang keempat data-data yang diterima divisi treasury dari sumber daya insani, dan yang kelima data-data yang diterima dari divisi treasury dari divisi informasi, yang keenam dari pembinaan atau pengembangan, dan begitu ada beberapa contoh di dalam makalah yang sudah dijelaskan. Dan yang terakhir, pembahasan tentang laporan harian Bank Umum atau LHBU. Laporan harian Bank Umum ini sudah diatur dalam Bank Indonesia nomor 710 PBI tanggal 9 Maret 2005, yaitu tentang laporan harian Bank Umum atau LHBU. LHBU ini merupakan laporan yang disusun dan disampaikan oleh kantor pusat bank secara harian kepada Bank Indonesia. LHBU ini ada beberapa data transaksional bank, meliputi pasar uang antar bank atau PUB, yaitu yang terdiri dari PUB pagi IDR, PUB sore IDR, PUB Plaza, dan PUB luar negeri. Dan yang kedua, pasar uang antar bank syariah. Dan yang ketiga, transaksi devisa. Dan yang keempat, perdagangan surat berharga pasar uang SPBU di pasar sekunder. Sedangkan data non-transaksional bank meliputi posisi akhir hari transaksi derivatif, jual berinvestasi dengan pihak-pihak tertentu, dan yang B, posisi devisa neto. Dan yang ketiga, proyeksi arus kas, 4 suku bunga penawaran, suku bunga dasar kredit, suku bunga kredit, serta suku bunga deposito berjangka. Dan yang terakhir, tingkat imbalan deposito investasi mudharabah bank syariah. Dengan diimplementasinya laporan harian Bank Umum ini diharapkan menjadi atau memberikan sistem pembayaran yang lebih efektif, yang diperlukan dukungan informasi secara hariannya seperti sifatnya real time, tepat waktu, aman, akurat, dan objektif.